Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, hari ini Ibu Siti Fatimah bersama kalian hari Senin tanggal 20 September 2021. Absensi yang akan memimpin doa pagi ini adalah Ananda Nabila Rahmadani. Silakan. Mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebermanfaatan dari apa yang kita pelajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anak akan saya cek absensi kehadirannya. Silakan anak-anak mengisi di WhatsApp grup Mapel IPA seperti biasanya ketika pembelajaran virtual meet seperti ini. Silakan Ibu tunggu. Baik, ini tentang penerapan 7M untuk mencegah penyebaran COVID. Ayo bersama kita terapkan 7M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak. Kemudian yang keempat, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama. Kemudian yang terakhir, kalian wajib mendapatkan vaksin seperti yang dianjurkan oleh pemerintah di Indonesia. Begitu nggih? Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian berkonsentrasi pada pagi ini. Ayo konsentrasi sambil bernyanyi. Dua mata saya, hidung saya satu, dua telinga saya mendengar katamu. Oke, 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, dua telinga saya mendengarkan kamu. Selanjutnya Ibu tunjukkan ini. Apakah aku? Kopi. Jenis apakah aku dalam kelompok materi? Jenisnya apa ya kemarin? Campuran Kalau kopi. heterogen. Campuran heterogen, oke. Kemudian kalau misalnya kalian belum makan, kalian minum aku. Bagaimana rasa perut kalian? Apa yang kalian rasakan perutnya kalau belum sarapan atau minum kopi? Kembung. Kopi itu zatnya apa ya sifatnya? Kok sampai membuat perut kembung begitu? Hari ini kita mempelajari tentang asam basa di sekitar kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan kita pembelajaran kali ini, Ananda mampu membedakan asam dan basa berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kemudian Ananda juga dapat mengukur pH berbagai bahan, mendeteksinya dia bersifat asam atau basa, bahan-bahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, melaporkan hasil pengukurannya yang untuk mendeteksi asam basa tersebut dengan mengisi LKPD yang kemudian dikirim ke Ibu. Berikutnya ada berita apa ini? Ini adalah berita tentang makanan yang harus dihindari penderita asam lambung. Di sini ada bahan-bahan makanan yang harus dihindari, ada juga minuman yang harus dihindari. Di sini tampak ada kopi, ada jus. Nah, yang padahal yang disenangi ya. Dari berita ini silakan dicermati apa saja yang bisa kamu tanya. Kita identifikasi masalah-masalah apa, pertanyaan apa yang muncul di benak kamu ketika kamu membaca. Ada yang mau menyampaikan identifikasi masalahnya? Sifatnya jeruk atau jus jeruk apa? Ada lagi? Sifat kopi apa? Oke, ada lagi. Silakan disampaikan identifikasi masalahnya. Bagaimana ciri-ciri zat asam? Sip, ada lagi nak? Apakah semua benda bersifat asam? Oh, oke. Terima kasih Nabila. Sudah ada lagi? Bagaimana cara mendeteksinya? Sip, pinter. Jadi dari berita yang kalian lihat tadi, yang kalian cermat, telah identifikasi masalah, agar kita mampu menjawabnya, maka apa yang harus kalian lakukan?
Kalian sudah baca modul di rumah. Kemudian kalian membuka virtual lab agar kalian bisa mengisi data pengamatan yang ada di LKPD, berikut juga diskusinya, berikut juga kesimpulannya. Begitu nggih. Terima kasih yang sudah kirim ke Ibu di LKPD kalian kan begini nggih, Nak. Di langkah kerja di LKPD kalian itu bagaimana kalian membuka virtual lab. Di sini kalian memilih yang pH scale. Kemudian di sini kalian memilih bahan-bahan yang harus diamati pada pembelajaran asam basa, di mana bisa tampak pH-nya, diklik ini. Yang awalnya plus, diklik maka akan muncul pada bagian ini. Karena di sini pH meternya ini mengukur di sini. Kalian sudah tahu bahwa untuk mengidentifikasi asam basa kalian bisa menggunakan berbagai macam indikator. Yang dalam hal ini yang kita gunakan adalah indikator berupa pH meter secara virtual. Selanjutnya, Nanda, data pengamatan ini. Mari kita isi bersama-sama. Bisa mempresentasikan? Darah pH-nya 7,40, kopi 5,00, sabun tangan 10,00, susu 6,50. Jus jeruk? Jus jeruk 3,50. 350. Oh, sama ya? Punyanya Anggun juga 350? Nggih. Sari buah bersoda 2,50. 250 sama? Sama semua ini? Sama. Diskusi yang ada di LKPD kalian, silakan Ananda mempresentasikan. Nah, ini ada beberapa sampel yang saya ambil, punya Nabila, punya Adit, punya Anggun Nazaria, sama Anggun Safira. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 1? Safira bisa mempresentasikan jawaban diskusi kamu nomor 1 sampai nomor 4? 1. Menurutmu bahan apa saja yang termasuk bersifat asam? Mengapa demikian? Kopi, jus jeruk, susu, sari buah bersoda. Karena pH-nya kurang dari 7,00. Oke. 2. Jika air dengan pH 7,00 bersifat netral, bagaimana dengan sifat larutan yang pH-nya di atas 7,00? Jawaban, sifatnya basah. Karena salah satu ciri zatnya dan nilai pH-nya di atas 7,00. 3. Jika jus jeruk dicampur dengan susu, apakah prediksi dari sifat larutannya? Berikan alasanmu. Jawaban, jika jus jeruk dicampur susu akan terjadi sifat asam karena asam dicampur dengan asam jadi sifat asam. Jus jeruk memiliki pH 3,50, susu memiliki pH 6,50, maka sifatnya asam karena memiliki pH masing-masing di bawah 7,00. 4. Berdasarkan hasil pengukuran pH dan sifat zat aluminium hidroksida, berikan pendapatmu tentang bagaimana zat tersebut yang bekerja mengobati penyakit ma. Jawab, sifat zat aluminium hidroksida bersifat basah untuk menetralkan asam lambung. Ada yang menanggapi? Ada yang beda mungkin dari jawaban kalian? Ada yang merasa jawabannya beda? Sama, Bu. Nggih, Bu, sama. Iya, Bu, sama. Zat yang bersifat asam tadi kalian menemukan ada berapa bahan? 4. Karena tadi alasannya dari Anggun sifatnya karena pH-nya yang terukur kurang dari 7,00 bersifat asam begitu nggih. Kemudian kalau suatu zat pH-nya di atas 7 tadi diidentifikasi bersifat basah. Dari data yang sudah kalian cari pengukurannya, adakah yang di atas 7? Darah kali sabun tangan. Darah pH-nya berapa nggih? 7,0. 40. Oke. Biasanya kalau darah itu masih disebut netral, tapi cenderung basah. Kenapa netral? Karena kalau ini 7,4 gitu, dibulatkan kan masih 7 nggih. Namun cenderung basah karena sudah lebih dari 7. Tapi masih basah, cenderung basah, basahnya masih basah lemah. Begitu nggih. Selanjutnya, diskusi kita yang keempat ini. pH-nya aluminium hidroksida, obat mah itu 13,3. Berarti bersifat apa? Basah tadi. Nggih. Tadi dijelaskan bahwa menetralkan asam lambung begitu nggih. Nah, kalau zat asam dicampur dengan basah, maka sifat zat yang tercampuran tadi bersifat apa? Netral, Bu. Netral. Oke, berarti Ibu tulis di sini nggih. Kalau ada zat asam ditambahkan atau dicampur begitu nggih dengan zat yang bersifat basah, maka menghasilkan
sifat zat yang sifatnya netral. Nah, netral ini biasanya senyawa dari campuran atau campuran tersebut begitu, itu biasanya disebut dengan garam. Jadi garam itu bersifat Netral. dan dapat dipahami di sini bahwa ketika kalian mempelajari asam, ketika kalian mempelajari basa, maka di sini akan muncul pembahasan juga tentang garam seperti yang ada di modul kalian, begitu. Di sini yang kalian temukan yang sifatnya yang diidentifikasi. Terakhir, mari kita simpulkan dari pembelajaran kita tentang asam, basa, garam. Berdasarkan pH bahan, pH-nya sama dengan 7. Air. Sama darah. Darah? Air, Oke, garam. tadi diklasifikasikan sebagai yang netral, tapi cenderung basa. Jangan lupa begitu. Darah. Kemudian bahan yang pH-nya lebih besar daripada 7. Sabun tangan. Sabun tangan. Sabun tangan. Bahan yang pH-nya kurang dari 7. Kopi, jus jeruk, susu, sari buah soda, sari buah bersoda. Jadi, kesimpulan pertama, pH bahan yang sama dengan 7 berdasarkan hasil pengukuran melalui virtual lab ada air dan darah yang lebih besar daripada 7 adalah sabun tangan, yang kurang dari 7 adalah kopi, jus jeruk, susu, dan soda pop. Lah, untuk mendeteksi sifatnya, berarti yang bersifat asam. Kopi, jus jeruk, soda pop, sama susu. Oke, sip. Kemudian yang bersifat basa. Sabun tangan. Kemudian yang terakhir bersifat netral. Air sama Air darah. dan darah. Nah, dari sini berdasarkan ciri dan sifat zatnya. Oke, nak. Nah, bahwa sifat zat berdasarkan pH-nya ada asam, ada basa, netral yang di sini tadi senyawa garam, begitu nggih? Kurang dari 7 itu asam, lebih dari 7 itu basa, di mana pas 7 itu netral. Jadi kalau ada 7,4 seperti darah tadi itu netral namun cenderung basa. Yang ketiga, sifat zat ini dapat diukur menggunakan indikator entah yang alami, universal, menggunakan kertas lakmus maupun pH meter. Yang kita lakukan adalah pH meter secara virtual, begitu. Kemudian di akhir pembelajaran kali ini, Ibu kirimkan link penilaian kepada kalian melalui chat box. Oke, silakan dikerjakan tes formatifnya. Oke, selanjutnya penilaian diri. Ada yang sudah mengerjakan? Halo anak-anak, bagaimana? Zafira Al-Adila sudah selesai mengerjakan? Masih ngerjakan, Bu. Masih Bu tunggu. Oke, siap. Pinjak Bu, ini kisinya aku lo jelek Bu. Gimana? Setelah kalian mengerjakan tes formatif, seperti biasanya kalian juga mengerjakan penilaian diri. Yang terakhir, Ibu akan men-share link refleksi diri. Bagaimana pembelajaran kali ini, apakah kalian senang? Ada kesulitan apa? Ada hal-hal baru yang kalian peroleh? Ataukah ada hal-hal yang ingin kalian eksplor lebih jauh lagi tentang asam basa? Bisa kalian utarakan di form tentang refleksi pembelajaran asam basa kali ini. Oke, Sampun Bu, kulo dereng. Oke, sudah. Ya refleksi, tinggal satu anak, tinggal Nabila. Oke, sip, sudah masuk. Sebelum Ibu akhiri, Ibu sampaikan dulu materi pembelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya adalah tentang pemisahan campuran. LKPD dan modul akan Ibu kirim di WhatsApp group seperti biasanya setelah pembelajaran kali ini sehingga kalian bisa membacanya, mencermatinya. Begitu nggih. Kemudian sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Ananda Anggun bisa memimpin. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini selesai pada waktu yang terima kasih atas partisipasi Ananda semuanya dalam pembelajaran yang aktif, mengirimkan LKPD-nya dan menyampaikan pendapat-pendapatnya, tanggapannya di pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.